Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan, pengen belanja di pasar lokal tapi bingung ngomongnya gimana? Nah, hari ini kita bakal belajar bareng beberapa kosakata makanan penting dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Tujuannya, biar kita kedengeran kayak orang lokal beneran pas belanja. Yuk kita mulai petualangan kuliner kita. Coba bayangin deh, kita lagi jalan di pasar yang rame banget, wanginya rempah-rempah kecium di mana-mana, terus kedengeran suara pedagang nawarin dagangannya. Seru kan? Nah, kita bakal mampir ke beberapa kios buat ngisi keranjang belanja kita, sambil belajar kata-kata kunci buat semua bahan yang kita butuhin. Oke, pemberhentian pertama kita udah di depan mata. Dan ini dia pemberhentian pertama kita, konter daging. Coba kita lihat ya, pilihan-pilihan paling populer yang ada di sini. Yang pertama, ini dia, daging sapi. Kalau dalam bahasa Mandarin kita sebutnya New Row. Coba deh, New Row. Keren. Dan dalam bahasa Indonesia, ya jelas daging sapi. Sekarang, gimana cara pakainya dalam kalimat? Coba bayangin lagi makan semangkuk mie yang anget-anget. Nah, kamu bisa bilang, mie daging sapi itu enak. Gampang kan? Ini cara yang pas banget buat muji makanan, entah kamu lagi di restoran Chinese food atau warung soto. Lanjut nih ke salah satu yang paling serbaguna, ayam. Dalam bahasa Mandarin ini disebut ciro. Yuk coba bilang, ciro. Sip. Dan dalam bahasa Indonesia, daging ayam. Nah, buat ngejelasin rasanya, kamu bisa bilang, daging ayam itu lembut. Wah, ini kalimat yang pas banget buat bikin kokinya seneng. Sadar nggak ada polanya di sini? Dalam bahasa Indonesia, kata daging itu selalu ada di depan kan? Daging sapi, daging ayam. Ini tips yang berguna banget loh. Anggap aja daging itu kata kuncinya, terus kamu tinggal tambahin nama hewannya di belakang. Gampang kan? Oke, keranjang kita udah mulai keisi daging nih. Sekarang yuk kita pindah ke kios seafood yang seger-seger. Kita lihat ada apa aja di sana. Nah, ini dia favoritnya banyak orang, salmon. Dalam bahasa Mandarin disebutnya kuiyu. Yuk coba bareng-bareng. Kuiyu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita bilangnya ikan salmon. Dan kita semua juga tahu kalau kalimat ini bener banget. Ikan salmon sangat bergizi. Ini kalimat yang pas banget dipakai pas lagi ngobrolin soal makanan sehat. Sekarang, buat yang ukurannya lebih kecil, udang. Dalam bahasa Mandarin, bunyinya xiazi. Coba deh, xiazi. Dan dalam bahasa Indonesia, simpel aja, udang. Dan kalau kamu mau kasih tahu orang cara masak favoritmu, kamu bisa bilang, saya suka menumis udang. Sederhana dan umum banget dipakai. Dan, lihat deh, kita nemu pola lagi. Mirip kayak daging tadi, kata ikan dalam bahasa Indonesia itu jadi semacam kata kuncinya. Kamu tinggal tambahin jenis ikannya di belakang. Contohnya ikan salmon. Wah, ini bener-bener jalan pintas buat nambahin kosakata kamu kan? Oke, pemberhentian terakhir kita nih. Kita bakal ke bagian pasar yang paling warna-warni, lapak sayuran. Wah, banyak banget yang bisa kita pelajarin di sini. Kita mulai dari bahan dasar di banyak masakan, bawang bombay. Dalam bahasa Mandarin kita sebut iyang chong. Yuk ikutan, iyang chong. Dan dalam bahasa Indonesia, bawang bombay. Saya yakin kita semua ngerti banget sama kalimat ini. Memotong bawang membuat saya menangis. Bener banget kan? Lanjut ke pasangannya nih, bawang putih. Dalam bahasa Mandarin ada beberapa cara ngomongnya, tapi yang umum itu da suan atau suan tu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya bawang putih. Dan tentunya bawang putih harum sekali. Aroma yang jadi awal dari banyak banget masakan enak. Kamu pernah kepikiran nggak kenapa sih bawang bombay dan bawang putih sama-sama pakai kata bawang di depannya? Ternyata ini ada penjelasannya loh. Keduanya itu berasal dari keluarga tanaman yang sama, namanya Allium. Jadi bisa dibilang bahasanya itu ngikutin ilmu botaninya. Keren ya? Tentu aja, kita butuh yang pedas-pedas dikit dong. Cabai. Dalam bahasa Mandarin kita sebut la jiao. Coba ucapin la jiao. Dan dalam bahasa Indonesia ya, cabai. Dan kalimat ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Cabe itu pedas, simple, efektif, dan ya peringatan yang sangat berguna. Wah, perjalanan kita di pasar udah hampir selesai. Keranjang kita juga udah penuh. Yuk kita rekap cepet-cepet semua kosakata baru yang udah kita pungut tadi.
Oke, kita cek lagi hasil belanjaan kita. Kita udah belajar cara bilang daging sapi, daging ayam, ikan salmon, udang, bawang bombay, bawang putih, dan cabai. Kamu mungkin lihat ada sayur hijau juga di daftar ini? Anggap aja itu bonus. Nah, dengan semua ini, kamu udah siap banget buat belanja dengan percaya diri. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu. Dengan semua bahan dan kosakata baru ini, kira-kira masakan enak apa nih yang pertama kali kepikiran buat kamu masak? Makasih banyak ya udah ikutan jalan-jalan singkat ini, dan selamat memasak!